Ya, mungkin kita murojaah surat hmm, Al-Qalam. Sambil menunggu yang lain dan juga sambil menunggu ustadznya hadir di tengah-tengah kita, mari sama-sama kita murojaah surat Al-Qalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Ikram Arfan telah berada di tengah-tengah kita. Mungkin kita sapa dulu. Apa kabar Ustadz? Kif halkum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alam sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa kita mulai aja Ustadz. Boleh. Siap. Ya, suaranya jelas. Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari anak dulu Ustadz. Ya, Oh, belum dibuka. Siap. baik, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis virtual kajian subuh pada kesempatan kali ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Ikram Arfan LC yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Al Irsad Kota Bandung dan jajarannya. Yang kami hormati jajaran manajemen Al Irsad Kota Bandung dan juga rekan-rekan, teman-teman, guru karyawan Al Irsad Kota Bandung yang kami banggakan. Izinkan saya Fidlai Islam untuk menjadi pemandu acara pada kesempatan kali ini. Adapun agenda atau susunan acara pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan murojaah ma tayassara minal Quran. Kemudian selanjutnya yaitu kajian inti, kajian subuh virtual yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikram Arfan LC. Selanjutnya tanya jawab dan kemudian dilanjutkan dengan doa dan terakhir yaitu penutupan. Mari sama-sama kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memurojaah surat Al-Ikhlas. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Untuk selanjutnya acara inti majelis subuh virtual yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Ustadz Ikram Arfan LC yang akan melanjutkan kajian kita tentang akidah Islam di bagian ke-7 ya Ustaz. Bagian ke-7. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada beliau. Fadhal Ustaz. Baik, suara jelas ya? Kalau gini jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas berbagai hal, tetapi saya ingin ringkas dan mengulang sedikit untuk mengingatkan mengingatkan apa yang telah kita pelajari, jadi supaya kita fokus. Yang kita pelajari apa saja, tapi saya lupa sebelum itu, minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna minkum shalihal a'mal. Ini kita diqadha karena berada di bulan Dzulqa'dah, jadi tidak ada masalah. Kalau ada yang belum puasa Syawal masih bisa diqadha di bulan Dzulqa'dah, maka tahniah atau mengucapkan selamat Idul Fitri juga tidak ada masalah, ucapkan sekarang. Allahu a'lam. Jadi kita lanjutkan. Ada 3 hal penting yang ingin kita fokus di situ atau diingat, jangan sampai lupa. Kita ada 3 hal. Pertama, yang telah kita pelajari masalah pembagian tauhid, kemudian arti syirik dan arti ibadah. Ini 3 hal saja yang kalau kita belajar dari pertama sampai sekarang, kita paham dan kita ingat 3 hal ini, maka ini cukup insya Allah. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting. Karena dari 3 hal ini muncul
berbagai macam kesalahan dan berbagai macam kesesatan. Yang pertama, pembagian tauhid. Saya ingatkan sedikit. Kita katakan bahwa orang musyrik jahiliyah kafir dan musyrik di dalam seluruh tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau tauhid asma wa sifat, mereka adalah orang kafir. Karena kita tahu bahwa sebagian kelompok, sebagian orang mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin jahiliyah, mereka tidak kafir di rububiyah. Kafirnya di dalam uluhiyah. Artinya apa? Artinya di dalam kepercayaan mereka tidak musyrik, tetapi musyriknya di dalam menyembah. Itu perkataan sebagian kelompok. Mereka mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab ini tahu kenal dengan Allah. Karena Allah berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Kalau kalian tanya pada orang kafir, pada orang musyrik, pada Abu Jahal, pada Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, bukan Fir'aun, tapi yang lain mengatakan, artinya orang-orang kafir dan orang musyrik mengatakan bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Oleh karena itu mereka menyimpulkan dari ayat ini bahwa kalau begitu berarti mereka beriman kepada Allah di dalam rububiyah, dan kemudian mereka salahnya dalam ibadah. Kafirnya, syiriknya mereka di dalam ibadah. Ibadahnya saja yang salah. Nah, ini sangat berbahaya karena ini nanti dari sinilah muncul pengkafiran umat Islam. Umat Islam dianggap percaya kepada Allah, percaya Allah yang melakukan semuanya, tapi mereka ibadahnya saja yang salah dan ibadahnya kepada selain Allah, maka mereka musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan juga orang-orang kafir jahiliyah. Nah, di sini nih bahayanya perkataan ini. Kenapa mereka bisa salah? Karena mereka menafsirkan firman Allah, wala in sa'altahum, kalau kalian tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan. Nah, menciptakan itu adalah salah satu bentuk rububiyah, salah satu bentuk. Bukan semua rububiyah. Karena rububiyah artinya kita beriman bahwa Allah adalah Rabb. Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan, mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, dan lain-lain. Jadi rububiyah artinya bukan cuma menciptakan. Jadi kalau ada orang percaya Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi dia juga percaya bahwa ada zat lain yang menurunkan hujan, ada zat lain bersama Allah yang memberikan rezeki, maka dia musyrik dan dia kafir. Walaupun dia percaya hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini yang membuat mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir jahiliyah itu tidak musyrik di dalam rububiyah. Musyriknya di uluhiyah atau dalam penyembahan. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Dan ini merupakan gerbang pertama yang sangat lebar untuk mengkafirkan umat Islam. Dan dari sinilah muncul pengkafiran. Jadi kalau kita berbeda tidak ada masalah perbedaan pendapat. Tetapi kalau perbedaannya itu tidak didasarkan yang satu hal yang benar, bisa didasarkan kesalahpahaman, ini yang jadi masalah. Dan di dalam masalah akidah ini para ulama sebenarnya tidak berbeda di dalam pokok ajaran akidah, tidak ada perbedaan. Jadi masalah syirik tidak ada perbedaan. Nah, tetapi kalau kita salah memahami apa syirik dan apa ibadah dan apa tauhid, maka para ulama sendiri, ulama kita, para ulama kita itu akan akan kita kafirkan juga, dan kita katakan mereka musyrik, dan akan kita katakan mereka tidak mengenal tauhid. Makanya banyak statement, banyak pernyataan dari sebagian orang zaman sekarang yang menyatakan dan mengatakan bahwasannya para ulama itu nggak ngerti tauhid, tapi mereka ngerti ilmu lainnya. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena salah paham tentang masalah tauhid. Jadi mudah-mudahan ini jelas. Jadi pembagian tauhid menjadi 3, tidak ada masalah selama pembagian tersebut tidak memiliki
tidak memiliki atau tidak memiliki muatan-muatan pengkafiran. Ya, tujuannya hanya untuk membagi saja tidak ada masalah. Tetapi yang terjadi orang yang membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, tujuannya adalah untuk memasukkan orang musyrik jahiliyah ke rububiyah, bahwa mereka beriman di rububiyah. Nah, ini sudah salah kalau pembagian seperti ini. Kemudian yang kedua adalah mengatakan bahwasannya orang kafir itu syiriknya di uluhiyah, bukan di rububiyah. Kemudian Nabi itu diutus ke umatnya untuk membenarkan masalah ibadah saja, bukan kepercayaan kepada Allah. Itu tidak seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membenarkan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Makanya Fir'aun itu tidak percaya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob rububiyah. Aku adalah Tuhan kalian yang paling maha tinggi. Rob kalian yang maha tinggi. Firaun tidak percaya. Kemudian musyrikin Arab juga tidak percaya. Mereka tidak percaya hari kebangkitan dan seterusnya. Mereka bingung apakah Allah mampu. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wa huwa ramim. Siapa yang menciptakan siapa yang akan menghidupkan tulang belulang padahal dia sudah punah. Nah, ini kalau orang percaya rububiyah tidak akan mengatakan seperti ini. Ini percayaan orang musyrik, jahiliyah, orang Quraisy, orang kafir. Mereka mereka bingung dan mereka menantang Nabi untuk menghidupkan kakek mereka, Qusay bin Kilab. Nah, ini kenapa? Karena mereka tidak yakin bahwa mereka bisa dibangkitkan oleh Allah. Mereka tidak yakin Allah memiliki kemampuan membangkitkan mereka. Musyrik mereka di dalam rububiyah. Karena kalau tidak mengatakan Allah tidak mampu membangkitkan, itu adalah kemusyrikan di rububiyah, bukan dalam ibadah. Bukan bagaimana dia melakukan ibadah kepada Allah, bukan. Tapi dalam kepercayaannya. Ya, rububiyah itu kepercayaan. Nah, kemudian dikatakan mereka tidak musyrik. Nah, ngaco. Tauhid mereka tidak benar. Nah, banyak sekarang, kelompok sekarang mereka mengatakan kita harus fokus tauhid, kita harus bertauhid dan seterusnya, tetapi justru mengatakan bahwa para orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu bertauhid rububiyah. Dan tentunya itu sangat salah dan itu saya katakan merupakan gerbang pertama untuk mengkafirkan umat Islam di seluruh dunia. Itu yang pertama. Kemudian jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham saya persilahkan untuk bertanya dan silakan tanya, tidak usah malu dan jangan takut kalau bertanya. Bebas. Selama dilakukan dengan sopan. Kemudian yang kedua adalah arti syirik. Ini sangat penting juga. Kemarin ada yang bertanya, kita kalau melihat orang musyrik gimana saudara kita orang Islam tapi telah jatuh kepada kemusyrikan. Bagaimana cara kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, cara pertama kita harus tahu dulu syirik tidak. Apa itu syirik? Harus kita paham. Kalau nggak ngerti syirik, kemudian kita mengatakan dia musyrik, kita berdosa besar. Tidak boleh. Ya, dan ini banyak orang tidak paham arti syirik zaman sekarang karena ada paham-paham baru, bukan karena arti syirik tidak jelas, tapi ada pemahaman baru yang menyebar sekarang di mana-mana. Nah, dan telah kita jelaskan kesalahan pemahaman tersebut. Dan ini bukan saya pribadi yang menjelaskan, tetapi para ulama telah mengarang ratusan buku dan sebagainya. Tetapi karena eh, apa namanya eh, karena pemahaman ini tersebar sehingga dan tersebar didukung oleh negara oleh salah satu negara teluk, maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerancuan dalam memahami makna syirik. Eh, Syirik itu artinya menduakan Allah. Menduakan Allah. Ini saya ulangi. Kemarin sudah dijelaskan. Tapi karena penting, saya takut ada yang nggak paham. Mudah-mudahan bisa ditanyakan kalau ada yang nggak ngerti. Syirik artinya menduakan Allah. Jadi kalau tidak ada menduakan Allah, bukan syirik. Menduakan Allah bukan di dalam perbuatan. Jadi bukan di dalam kemiripan dan kesamaan perkataan ya atau judulnya. Misal contoh,
menurunkan hujan adalah yang menurunkan hujan adalah Allah. Ini perkataan benar, betul. Ya, ini adalah perkataan menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Lihat, saya katakan yang menurunkan hujan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menyembuhkan hanyalah Allah, dan seterusnya. Ini benar. Kalau kita mengatakan selain Allah ada yang menyembuhkan, ada yang memberikan rezeki, ada yang menurunkan hujan, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan, itu saja tidak cukup untuk mengatakan bahwa seseorang syirik. Ya, mudah-mudahan jelas. Jadi kalau saya katakan ada seseorang yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Ada yang menurunkan hujan, bukan Allah. Tapi ada lagi yang menyembuhkan, bukan Allah. Ada lagi yang memberikan rezeki, bukan Allah. Ini belum syirik. Ini kita berbicara dengan teliti, karena kita sedang belajar akidah. Kalau kita bicara dengan orang awam dan sebagainya, tentunya kita akan jelaskan dengan umum. Tapi kita sekarang sedang belajar. Ya, jadi kata-kata menyembuhkan selain Allah, menyembuhkan orang yang sakit, bisa dilakukan oleh selain Allah, bisa saja. Menciptakan ya. Menciptakan itu kan, apa namanya, yang menciptakan sesuatu siapa? Kalau saya tanya, siapa yang menciptakan? Allah. Pencipta siapa? Allah. Kalau ada yang mengatakan, adalah enggak, ada lagi pencipta selain Allah. Kafir enggak? Musyrik tidak? Musyrik tidak? Dua musyrik. Hah? Musyrik tidak? Tafadhal. Nah, Allah yang bilang ada pencipta-pencipta selain Allah. Fatabarakallah. Ahsanul khaliqin. Nah, Ahsanul khaliqin. Allah adalah zat pencipta yang terbaik. Artinya ada pencipta-pencipta selain Allah. Hati-hati ini jangan salah paham. Maksudnya apa ada pencipta selain Allah? Artinya kata-kata mencipta. Kalau saya membuat handphone, saya pencipta handphone ini. Dalam bahasa tidak ada masalah itu. Jadi Allah sendiri mengakui ada pencipta-pencipta lain. Maka Allah mengatakan Allah adalah yang terbaik. Ahsanul khaliqin. Nah, apa namanya? Kapan kita ketika meyakini ada pencipta selain Allah, kita musyrik? Kapan kita pada saat meyakini ada yang menyembuhkan selain Allah, kita musyrik? Kapan kita pada saat meyakini ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, kita musyrik? Kalau menyamakannya dengan Allah. Di dalam penciptaan, di dalam penyembuhan, di dalam memberi rezeki, dalam menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah jika kita meyakini bahwa Sang Pencipta mencipta itu tanpa izin Allah atau dengan sendirinya. Ketika Dia menghidupkan dan mematikan dengan sendirinya tanpa izin Allah. Ketika Dia menurunkan hujan dengan sendirinya tanpa izin Allah. Di sini Dia musyrik karena menduakan Allah. Unsur penduaannya bukan hanya melakukan perbuatan yang kelihatannya mirip, tidak. Tetapi unsur penduaannya adalah jika menyamakannya dengan Allah. Maka kalau kita katakan malaikat Mikail menurunkan hujan, jadi kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan, misalkan kita katakan malaikat Mikail, ini tidak syirik. Nah, jika diyakini bahwa Mikail pesuruh Allah, karena memang itu tugasnya menurunkan hujan, dia tidak syirik. Orang Islam yang mengatakan Mikail menurunkan hujan, tidak musyrik. Orang Islam yang mengatakan Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, tidak musyrik. Karena apa? Karena meyakini bahwa Nabi Isa menghidupkan dengan izin Allah. Begitu dia mengatakan, enggak, Nabi Isa ini menghidupkan dan mematikan. Karena dia adalah anak Tuhan atau dia Tuhan, di sini menyamakan dengan Allah. Karena Allah menghidupkan dan mematikan dengan sendirinya tanpa minta izin pada siapapun. Di sini baru musyrik. Menciptakan. Ya, manusia disebut pencipta, tapi dia tidak mencipta dari tidak ada. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Manusia menciptakan handphone dari sesuatu yang sudah ada. Dia merakitnya, kemudian diciptakan. Itu mencipta adalah membuat sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Itu adalah menciptakan. Dia menciptakan handphone. Dulu handphone nggak ada. Kemudian berubah menjadi ada. Di mana bahan-bahannya? Dari sesuatu yang sudah ada. Maka
Walaupun dia pencipta handphone tadi, dia yang menciptakan atau dia karya itu kalau bahasa kita misalkan ini handphone inilah karya anak bangsa sering kita dengar tuh. Itu kalau orang nggak ngerti itu bisa dikatakan musyrik karena kata-kata tadi maksudnya adalah menciptakan. Mobil ini adalah karya anak bangsa, artinya mobil ini adalah ciptaan bangsa atau buatan anak bangsa. Jadi dia bisa murtad, bisa musyrik kalau orang nggak ngerti. Ya, jadi di sini kapan dia musyrik ketika dia meyakini bahwa mobil yang dia ciptakan tidak dengan izin Allah. Dia sendiri pencipta dengan mutlak, tidak perlu Allah, tidak perlu izinnya Allah, maka dia musyrik dan dia murtad karena menyamakan Allah dengan dirinya atau dengan sesuatu selain Allah. Mudah-mudahan ini jelas ya. Begitu juga dokter. Jadi kalau orang datang ke dokter, dia sedang berbicara, dia mengatakan kalau kalau mau sembuh datang ke dokter tersebut misalkan. Itu dokter pinter. Nah, kata-kata ini tidak syirik selama dia meyakini bahwa sembuhan itu berasalnya dari Allah. Si dokter adalah penyebab, nggak syirik. Walaupun kata-kata yang digunakan sama. Nah, dokter menyembuhkan, Allah menyembuhkan sama berarti musyrik. Tidak. Kapan disebut musyrik? Ketika meyakini bahwa si dokter itu sendirilah yang menyembuhkan tanpa izin Allah. Di sini baru musyrik. Tetapi kita bukan berarti nggak boleh mengingatkan. Boleh, takut orang tadi apa berlebihan terhadap si dokter. Kita katakan, awas yang menyembuhkan adalah Allah. Itu boleh, tidak ada masalah. Makanya di sini kita tahu kesalahan sebagian orang. Ada satu ustadz dulu, sudah meninggal, Allah yarhamuh. Eh, Ketika dia mengatakan, kalau mengatakan hujan berasal dari awan, itu adalah kesyirikan. Nah, ini ngaco, ngawur. Kalau kita mengatakan hujan dari awan, itu adalah memang prosesnya nggak ada masalah, tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan tauhid. Selama kita yakini bahwasannya hujan itu asalnya dari Allah benar, tetapi prosesnya begitu, boleh kita itu ada di dalam bahasa Arab. Misalkan kita mengatakan eh, hujan menumbuhkan tumbuhan. Jadi gara-gara hujan, hujan ini menumbuhkan tumbuhan, boleh. Karena kita meyakini bahwa hakikatnya bukan Tuhan adalah Allah. Tapi kata-kata yang digunakan itu bukanlah kata-kata kesyirikan selama tidak diyakini bahwa si hujan itu turun, kemudian hujan tadilah yang menumbuhkan tanpa izin Allah. Itulah bedanya kita dengan orang ateis. Nah, cuman kata-katanya sama. Nah, karena kata-kata yang sama ini banyak orang rancu dalam memahami kesyirikan. Jadi yang pertama tadi masalah pembagian tauhid, masalah kedua arti syirik. Arti syirik saya ulangi menduakan Allah di dalam di dalam apa? Di dalam sifat salah satu sifat ketuhanan. Jadi bukan bukan menduakan Allah di dalam satu perkataan yang sama. Ya, kalau perkataan yang sama itu tidak menduakan Allah. Jadi dalam sifat salah satu kekhususan Allah. Ya, kalau kita katakan menghidupkan dan mematikan itu kan hanya Allah yang melakukan. Tidak. Jawabannya tidak. Allah sendiri dalam Quran mengatakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya tawaffakum, yang mematikan kalian siapa? Allah. Di dalam ayat Allah mengatakan, malakul maut, malaikat maut. Jadi kita meyakini malaikat maut mencabut nyawa kita. Yang mematikan kita malaikatul maut. Allah yang bilang dalam Quran. Tapi apakah kita musyrik? Tidak. Kenapa tidak musyrik? Nah, karena menyamakan Allahnya tidak ada. Kita tidak mengatakan malaikat maut sejajar dengan Allah, setara, setaraf. Kita duakan dengan Allah. Tidak. Dia di bawah Allah, betul. Dia mencabut nyawa, tapi dia suruh Allah. Dia melakukannya atas izin Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi yang kedua arti syirik. Oleh karena itu kalau ada orang Islam yang menganggap bahwasannya ada wali misalkan, wali ini bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia orang Muslim. Dan dia ketika kita tanya, dia meyakini bahwasannya yang menghidupkan dan mematikan pada hakikatnya adalah Allah. Dan Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Cuman Allah menyuruh si wali tadi. Nah, Allah menyuruh tadi. Jadi dia tidak menyamakan wali dengan Allah. Dia menyamakan wali dengan malaikatul maut. Nah, jadi wali ini tugasnya dia disuruh Allah untuk menghidupkan, untuk mematikan, dan lain-lain misalkan. Di sini dia tidak musyrik. Karena unsur penduaan dengan Allah tidak ada. Tetapi dia melakukan
kepercayaan yang salah, kepercayaan bid'ah, kepercayaan sesat. Kalau tidak punya dalil bahwa si wali tadi bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi jangan dicampur antara bid'ah, antara syirik, jangan dicampur. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kalau kita misalkan kita meyakini Nabi Isa bisa menghidupkan, mematikan. Nah, dari mana taunya? Kita ada firman Allah, wa uhyil mauta biiznillah. Kata Nabi Isa, aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Berarti kita benar. Kita pertama kita bukan musyrik, clear. Yang kedua kita keyakinan kita benar karena berasal dari Al-Quran. Tetapi ada orang Islam yang meyakini ada sesuatu yang menghidupkan atau mematikan selain Allah, itu tidak cukup untuk mensyirikannya. Kita tanya dulu pertama, keyakinan kamu terhadap Allah gimana? Enggak, Allah zat yang menghidupkan dan mematikan. Si wali tadi atau sesuatu yang saya yakini menghidupkan mematikan juga itu dia hanya pesuruh Allah. Di sini kita minta dalilnya mana kalau benar bahwa dia memang Allah katakan bisa menghidupkan dan mematikan. Enggak ada. Oh, kalau enggak ada berarti kamu sesat keyakinannya. Kamu bid'ah. Tapi bid'ah itu tidak mesti semuanya kafir, tidak mesti semuanya musyrik. Hati-hati beda. Kalau kita katakan ini musyrik, berarti kita tidak boleh nikah dengan dia. Dia kalau mati tidak boleh kita salatkan. Dia tidak boleh kita kubur di kuburan orang Islam. Jadi konsekuensinya nanti sangat banyak. Kemudian juga yang terakhir, ini penting saya katakan ini ulang. Saya mengulang, tetapi ini sangat penting. Yang ketiga adalah arti ibadah. Dan ini pembahasan nanti akan kita lanjutkan. Kemarin sampai situ kurang lebih. Arti ibadah adalah kita mendekatkan diri kepada sesuatu selain Allah dengan keyakinan ketuhanan. Itu penting. Dengan keyakinan ketuhanan. Ini arti ibadah. Mendekatkan atau melakukan sesuatu kepada selain Allah dengan keyakinan ketuhanan. Sebagian kelompok mengartikan ibadah itu dengan gerakan-gerakan. Atau dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Itu ibadah. Misalnya dia mengatakan sujud adalah ibadah. Jadi sujud kepada selain Allah syirik. Ini perkataan umum, orang awam nggak ngerti, makanya banyak yang tertarik dengan kajian-kajian akidah yang ini ngawur sebenarnya. Kontradiktif. Kita terbahas sujud. Orang sujud kepada selain Allah, dikatakan syirik, itu tidak benar. Jadi sujud kepada selain Allah sama dengan syirik, salah. Ya, harus tadi saya lihat definisi ibadah. Definisi ibadah adalah mendekatkan diri kepada selain Allah atau melakukan sesuatu kepada selain Allah. Ya, melakukan sesuatu. Sujud adalah sesuatu. Kita sujud kepada manusia, kita sujud kepada raja, kita sujud kepada sesuatu selain Allah. Nah, tapi ada terusannya. Nih, terusannya inilah pembeda antara kita dengan orang-orang tadi yang salah dalam memahami arti ibadah. Dengan keyakinan ketuhanan. Saya pada saat sujud kepada raja, kepada manusia, kita meyakini bahwasannya si raja, si manusia adalah Tuhan. Nah, baru saya ibadah. Kalau tidak, saya tidak ibadah. Kenapa saya katakan ngawur sujud kepada selain Allah sama dengan syirik? Karena ada perintah untuk sujud kepada selain Allah di dalam Al-Quran dan itu diperintahkan Allah kepada malaikatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Oh, itu kan dalam Quran. Oh, itu kan Allah yang suruh. Betul. Pertanyaannya, kalau sujud kepada selain Allah adalah syirik, apakah Allah menyuruh kepada syirikan? Apakah Allah nyuruh kepada malaikat untuk syirik? Atau apakah syirik itu dibolehkan kalau Allah yang menyuruh? Itu nanti pertanyaan yang ngawur. Makanya Nurkholis Majid mengarang kitab satu buku kalau tidak salah saya lupa udah lama bacanya. Dia mengatakan intinya bahwa iblis itu lebih bertauhid daripada malaikat. Kenapa alasannya? Iblis disuruh sujud kepada Adam tidak mau, sedangkan malaikat mau. Kenapa? Iblis menjaga tauhidnya. Iblis yang ngomong begitu.
Ya, kenapa? Karena salah paham arti ibadah. Itu ketika sujud kepada Nabi Adam itu adalah ibadah kepada Allah karena menjalankan perintah Allah dengan keyakinan ketuhanan. Dia tahu bahwa Allah yang memerintah saya lakukan. Maka apakah boleh saya sujud kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh, haram di dalam syariat kita. Syariat berbeda-beda. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, syariatnya berbeda. Tauhid satu dari zaman Nabi Adam. Jadi kalau sujud kepada selain Allah itu, kalau sujud itu disebut tauhid, maka berarti tauhid kita dengan tauhid zaman Nabi Adam berbeda. Itu salah. Dan yang benar adalah sujud masuknya syariat. Oleh karena itu orang sujud pada raja melakukan dosa besar, tapi tidak melakukan kesyirikan selama dia tidak melakukannya dalam rangka ibadah kepada si raja, dalam rangka meyakini ketuhanan pada si raja. Ini, jadi yang pertama ada perbuatan-perbuatan yang dianggap ibadah padahal dia bukan ibadah dalam semua hal. Jadi ada sujud itu sebagiannya ibadah jika diniatkan karena meyakini ketuhanan, tidak ibadah jika diniatkan apa namanya? Jika tidak diniatkan untuk mendekatkan diri melakukannya dalam rangka meyakini ketuhanan orang yang disembah dan disujuti tadi. Nah, ini eh, ada perkataan misalkan Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan wa man dhahaba ila qabrin fasajada li sahibil qabr fahuwa musyrik. Barang siapa yang pergi ke kuburan kemudian dia sujud pada apa namanya orang yang di kuburan, maka dia adalah orang musyrik karena apa? Alasannya sajada li ghairillah karena dia sujud kepada selain Allah, was sujud la yakunu illa lillahi azza wajal dan sujud tidak hanya dilakukan hanya kepada Allah. Ini salah. Sujud pernah dilakukan oleh apa namanya? Oleh Nabi Yusuf, oleh ayahnya Nabi Yusuf dan kepada Nabi Yusuf. Ya, mereka sujud kepada Nabi Yusuf, tapi namanya sujud tahiyatun wa ikram, sujud untuk menghormati. Jadi kalau sekedar sujud disebut disebut apa namanya? Disebut musyrik itu ini merupakan mazhabnya dulu zaman dulu namanya mazhab Khawarij. Gerakan saja disebut kesyirikan. Nah, ini tidak benar. Harus ada keyakinan ketuhanan di situ. Ada Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya wa qala ba'dun nas kana hadza sujudu tahiyyatin wa salamin wa ikram. Ini merupakan sujud penghormatan. Kama qala ta'ala wa rafa'a ilal arsy. Dan Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasananya wa sujada. Kemudian mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihi assalam. Wa qad kana hadza masyru'an fil umamil madiyah dan ini disyariatkan di umat-umat terdahulu. Ah, Kemudian walakinnahu nusikha fi millatina tetapi ini dihapus, nggak boleh kita sujud kepada selain Allah. Jadi ketika saya mengatakan sujud bukan bukan semuanya syirik, bukan berarti saya membolehkan. Kenapa? Karena telah dilarang dan ini merupakan dosa besar. Dalilnya hadis Muadz ibnu Jabal. Qadimtu Syam faraituhum yasjuduna li asaqifatihim wa ulamaihim. Saya datang ke Syam, kemudian saya melihat orang-orang Syam itu sujud kepada para uskup mereka, pada para ulama mereka. Fa'anta ya Rasulullah ahaku an yusjadalak. Maka engkau wahai Nabi lebih berhak aku sujud kepadamu. Faqala law la. Maka Nabi mengatakan jangan, tidak. Lau kuntu amiran basyaran an yasjuda li basyarin. Kalau aku ingin menyuruh seseorang itu sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku akan suruh perempuan untuk sujud kepada suaminya min 'idhami haqqihi 'alaiha karena besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Di sini ada larangan dari Nabi. Kalau Nabi larang, berarti tidak boleh. Nah, cuman artinya ketika seseorang melakukan dosa, belum tentu dia langsung syirik, nggak begitu. Nah, ini yang banyak orang salah. Oleh karena itu, apa namanya, kita harus berhati-hati di dalam semua
madhab, ya baik apa namanya, baik eh, dalam empat madhab semuanya mengatakan bahwa sujud kepada selain Allah itu dilarang, termasuk dosa besar. Tetapi mereka tidak mengatakan syirik kecuali diyakini bahwasanya yang disujudi itu adalah apa namanya, adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan. Ada pertanyaan, kalau gitu ada orang sujud ke patung nggak usah dikafirin dong. Nah, nggak bisa langsung dikafirkan. Kenapa? Karena kita harus tanya dulu gimana keyakinanmu terhadap si patung. Hmm, jawabannya tidak langsung kafir. Orang sujud ke Yesus, orang sujud ke patung Buddha, oh dia nggak ada keyakinan bahwa si patung itu adalah Tuhan. Ya kafir tetap. Loh kok bisa? Kan tadi saya katakan mendekatkan diri kepada sesuatu selain Allah dengan keyakinan ketuhanan. Kok bisa langsung dikafirkan? Karena di sini yang disujuti adalah memang disembah selain Allah. Patung adalah sesembahan selain Allah. Ngapain sujud? Kamu tahu dia bukan Tuhan, kenapa kamu sujud? Ya kita kalau ngelihat ya kita anggap dia orang kafir. Nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena kita lihat dia sujudnya kepada Tuhan yang disembah selain Allah. Ada yang nyembah itu Tuhan. Nah, jadi ada orang nyembah Yesus, dia kafir langsung, nggak usah tanya lagi. Kamu ini kafir atau tidak? Kita tanya dulu, nggak perlu. Kenapa? Karena si Yesus itu ada yang nyembah, ada yang menganggap dia Tuhan. Perbuatan itu menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan terhadap si Yesus dan patung tadi. Berbeda dengan kuburan, berbeda dengan manusia, berbeda dengan raja. Bedanya apa? Kuburan bukan sesembahan. Ini harus difahami. Banyak orang menuduh orang lain nyembah kubur. Hati-hati. Menuduh, tuduhan silakan. Orang nuduh-nuduh mah silakan. Saya tidak menyuruh orang untuk datang ke kubur dan sebagainya. Tidak. Tapi kita menjelaskan sekarang. Di kuburan ini bukan sesembahan. Kalau orang ngasih sesajen, orang ngasih ini, orang punya kepercayaan dan lain-lain, itu bid'ah. Tidak ada masalah, kita katakan bid'ah, perbuatannya salah, iya. Tetapi kalau kita tanya orang di kuburan, kamu percaya nggak bahwa yang dikubur ini Tuhan? Dia akan mengatakan, enggak, kami menyembahnya Allah, kami minta lewat kubur, misalkan ini, misal. Ya, nanti kita bahas tuh, boleh tidak begitu, apa hukumnya. Tetapi ini menunjukkan bahwa si kubur ini sebenarnya dia tidak menjadikan si kubur Tuhan, tidak. Mereka nyembahnya Allah. Kalau patung dijadikan Tuhan selain Allah, sesembahan. Patung itu sesembahan. Nah, disinilah tadi letak ada sebagian orang juga salah paham terhadap firman Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini perkataan orang musyrik jahiliyah, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mereka menyamakan kuburan manusia dan lain-lain dengan patung-patung sesembahan musyrik jahiliyah. Hubal, Lat, Uzza. Ini salah paham lagi. Ya. Dalam ayat ini orang musyrik jahiliyah meyakini bahwa si patung-patung memiliki sifat ketuhanan dan mereka menyembahnya untuk mendekatkan diri mereka pada Tuhan yang paling besar yaitu Allah Subhanahu wa taala dan mereka musyrik di situ. Mereka meyakini sifat ketuhanan di Hubal, mereka meyakini sifat ketuhanan di Lat, mereka meyakini sifat ketuhanan di Uzza, seperti keyakinan orang Buddha dan Hindu. Ada patung-patung, ada Tuhan-Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan ini memiliki sifat ketuhanan mereka yakini, tapi Tuhan-Tuhan ini kecil, ada yang di atasnya. Nah, inilah keyakinan musyrik jahiliyah yang disalahpahami oleh banyak orang. Ya, mudah-mudahan jelas nih. Adapun kuburan manusia, raja, mereka itu bukannya disembah pada hakikat awalnya, dasarnya tidak. Kalau ada raja disembah, orang sujud pada si raja, memang disembah ya, diyakini bahwa dia adalah Tuhan, baru di sini musyrik langsung, nggak usah tanya-tanya lagi keyakinan kamu apa. Kita bicara raja, makanya berapa waktu yang lalu ada yang sujud pada Raja Salman, ada yang melakukan sujud. Nah, di sini orang pada bingung. Sebagian orang yang dikafirkan dia tentaranya, sebagian orang. Tapi kalau kita tidak bingung, kita tidak mengkafirkannya. Selama dia tidak mengatakan Raja Salman adalah Tuhan. Tapi perbuatan itu dosa besar dan dilarang dan kita tidak katakan benar. Jadi harus dibedakan antara dua hal ini. Nah, jadi kalau orang nyembah atau apa sujud kepada selain Allah yang memang biasanya tidak disembah,
Orang sujud pada ibunya, orang sujud pada bapaknya. Di sini kita harus tanya, kamu ngapain sujud pada ibumu? Oh, ibuku ini adalah Tuhan, berarti dia kafir. Oh, ibuku ini saya hormati. Oh, kamu tidak kafir, tapi kamu salah. Nggak boleh sujud pada manusia. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Dia melakukan dosa besar. Nah, tapi dosa besar tidak semuanya musyrik. Dan nanti konsekuensinya berat. Bagian orang mengatakan, oh kalau begini nanti orang musyrik semua. Kita kan biar tegas, supaya orang nggak ada yang musyrik. Nah, itu salah. Kita tegas sesuai dengan aturan, sesuai dengan ilmu. Karena nanti konsekuensinya banyak. Dia kalau meninggal tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Kita tidak boleh sholat di belakangnya karena dia musyrik. Kita tidak boleh makan sesembelihannya. Kita tidak macam-macam dan tidak boleh nikah dengan anaknya kalau anaknya sama percayaannya. Tidak boleh. Jadi atau dia tidak boleh nikah dengan dia misalkan. Jadi ini semua ada konsekuensinya. Bayangkan dia jadi imam, kita nggak mau. Kenapa? Kamu musyrik. Itu harus kita katakan. Nggak boleh kita ada orang musyrik jadi imam. Nah, kalau kita menganggap misalnya, maafan, saya sebut NU semuanya musyrik, semuanya kafir misalnya. Kita nggak boleh sholat di belakang dia. Kalau kita tahu dia nyembah kuburan, dia nyembah kubur, dia menganggap si kuburan ini memiliki sifat ketuhanan, kita haram sholat di belakang dia. Nggak boleh. Nah, jadi berat nanti. Untuk hukum-hukum konsekuensinya sangat berat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Bukan hanya itu, nanti para ulama juga semuanya kafir. Sebagian ulama nanti akan ikut masuk ke dalam kekafiran. Itu kontradiktif. Kita ngambil Quran dari para ulama, kita ngambil hadis dari para ulama, tetapi kita kafirkan dia secara langsung atau secara tidak langsung. Seperti itu. Kemudian juga di antara waktunya masih ada ya. Eh, 10 menit lagi mungkin Ustaz. Atau dilanjut Ya. eh, 3 menit lagi mungkin nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oh iya. Di antara perbuatan yang sering dikatakan itu adalah syirik, adalah tawaf. Nah, ya, tawaf misalkan. Tawaf itu juga ketika seorang tawaf, itu tawaf artinya ngiter-ngiter, mengitari sesuatu. Ada orang ngiterin kuburan misalkan. Perbuatan tawaf sendiri itu bukan kesyirikan. Bid'ah, iya bid'ah. Kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Tetapi bukan syirik. Kapan syirik? Ketika dilakukan dengan kuburan dalam rangka meyakini bahwa si kubur adalah Tuhan. Baru disebut syirik. Nah, ini dijelaskan, bukan saya yang jelaskan, saya ini singkat-singkat. Saya tadinya mau membawakan perkataan para ulama, tetapi saya pikir insya Allah sudah sampai apa namanya sudah jelas yang saya sampaikan, dan saya ingin singkat. Di antara perkataan para ulama, misalkan Ibnu Salah dalam madhab Syafi'i mengatakan wala yajuzu an yutafa bil qabr, tidak boleh seseorang tawaf keliling kuburan, nggak boleh. Uh, tetapi wa dzakara anna dzalika minal bid'ah. Ini masuk bid'ah. Ini bid'ah. Orang tawaf di kuburan bid'ah. Kita cegah, kita larang, tapi ingat, jangan langsung kafirkan orang. Bid'ah beda dengan kafir, beda. Nah, begitu. Nah, inilah yang penting kita pahami. Kalau kitab-kitab akidah zaman sekarang, ada orang belajar akidah, ada kitab namanya Tiga Landasan Pokok, ya, Usulul Thalatha, ada kitab lagi namanya Qawaidul Arba', ada kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan seterusnya. Kitab-kitab tersebut bahayanya adalah mereka menjadikan perbuatan dan gerakan-gerakan adalah kekafiran, adalah sesembahan selain Allah, adalah perbuatan menyembah selain Allah. Itu bahayanya. Sehingga begitu mereka melihat hal tersebut dilakukan oleh sebagian orang, maka dia akan langsung vonis ini kafir, ini musyrik, ini musyrik. Ya, di antara perbuatan yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah, misalkan ada sujud kepada selain Allah, kemudian menyembelih, dzabah li ghairillah dan lain-lain. Itu perkataan umum dan dimaksudkan keumumannya dulu oleh penulisnya. Nah, jadi kalau seseorang nyembelih hewan diniatkan bukan karena Allah, maka dia disebut syirik. Ini nggak benar.
Ya, orang nyembelih hewan itu banyak tujuannya. Ada yang nyembelih hewan karena ada tamu, dia nyembelih hewan. Ini tidak syirik. Kemudian dia nyembelih hewan karena apa namanya? Karena bid'ah, bid'ah, melakukan bid'ah, tidak syirik. Kapan dia menyembelih hewan? Disebut syirik ketika menyembelihnya untuk selain Allah dalam rangka meyakini si selain Allah itu adalah Tuhan Hmm. atau memiliki sifat ketuhanan atau memiliki ketuhanan. Artinya dia melakukan sesuatu di muka bumi ini dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih hewan supaya dia terjaga rumahnya, dia tumbal, dia taruh tumbal di rumahnya biar dia terjaga. Kenapa kamu potong hewan buat tumbal? Tujuan saya biar saya terjaga. Terjaga nih siapa yang jaga? Oh, yang jaga jin-jin. Nah, jin-jin ini ngejaganya gimana maksudnya? Ya, jin ini menjaganya pokoknya dengan tanpa izin Allah dia menjaga dengan sendirinya. Musyrik, kafir. Tapi kalau dia tujuannya untuk supaya Allah jaga saya taruh tumbal ini supaya Allah jaga saya, supaya Allah gerakan jin biar jaga saya, ini nggak syirik. Ini tidak kafir, tetapi bid'ah. Berarti bukan berarti boleh, bukan. Ya, ini harus kita jelaskan dengan baik. Kemudian setelah itu di antaranya kemarin juga dijelaskan ya masalah cinta kepada selain Allah, kemudian dan lain-lainnya. Itu juga cinta kalau itu kan mudah akan mana bukan karena ini perkara yang jelas, bukan perkara yang samar-samar itu dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau kita cinta kepada perempuan atau kepada ibu kita atau kepada bapak kita, apakah kita kafir? Ah, Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah anda dan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sesembahan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah anda dan yuhibbunahum. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti Allah atau lebih dari Allah. Bagaimana membedakan cinta yang bisa membuat seorang musyrik dengan tidak musyrik? Apa pembedanya? Sebagian ustadz nggak ngerti. Afwan, maksud saya karena dia memiliki pemahaman tentang ibadah dan syirik ini salah. Sehingga dia mengatakan hati-hati kamu cinta pada istrimu, hati-hati cinta pada bapakmu, kemudian kamu mendahulukannya lebih dari Allah dan seterusnya. Akhirnya bingung, rancu dalam penjelasan pembeda musyrik. Membuat seorang musyrik adalah cinta yang didasari atas dasar cintanya ke Tuhan. Orang mencintai Yesus karena dia Tuhan, dia cintai. Nah, di sini dia musyrik. Makanya kemarin saya sudah katakan Romeo Juliet misalnya, Laila Majnun itu tidak musyrik. Kita tidak meyakini bahwa Laila Majnun ini kafir, tidak. Walaupun Majnun mencintai Laila luar biasa, ya, apakah dia Muslim? Dia Muslim, tetap. Kenapa? Karena cintanya bukan cinta biasa, tabii cinta, bukanlah cinta yang didasari atas dasar ketuhanan. Mudah-mudahan jelas. Ada yang ditanyakan, Baik. tafadhol. Ah, terima kasih banyak Ustaz. Mungkin langsung saja ya kita punya waktu ya sekitar 5 menit ke depan lah. 5 menit atau berapa menit ke depan. Sebelumnya mohon maaf Ustaz tadi dalam penyebutan di awal salah. Tadi saya nyebutnya Ikram. Iya, Ustaz nggak apa-apa. Ikram. Baik, Apa nih Ustaz? Tahu. baik, Ada barakallah. beberapa pertanyaan Ustaz. Banyak Hmm. pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, apakah termasuk syirik jika berkata dalam qasidah, ya Nabi, ya Rasulullah, labbaik ya Sayyidi, dan seterusnya. Padahal Nabi SAW sudah wafat. Syukron Ustaz. Nah, mumtaz. Nah, ini merupakan hal yang banyak orang salah juga. Manggil disebut syirik. Tidak benar. Manggil disebut syirik. Ada sebuah uh, uh, kelucuan, ya, hal yang lucu yang pernah terjadi dulu waktu saya di Saudi, saya ngajar. Ada sebagian orang mengatakan bahwasannya manggil Nabi kayak tadi itu syirik. Nah, pas ketika
saya tanya, manggil Nabi kalau ya Rasulullah itu kan ada dalam qasidah. Itu syirik karena Nabi sudah meninggal dunia. Maka saya katakan, kalau dalam sholat kita tiap hari manggil Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam bagimu wahai Nabi. Wahai Nabi artinya pemanggil. Ayyuha ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan dalam bahasa Arab. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tiap sholat kita panggil Nabi. Nah, jadi kata dia, oh syirik kalau di luar sholat, dalam sholat nggak syirik, ngawur karena salah paham tadi. Ya, jadi memanggil itu tidak syirik. Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah telah wafat, anaknya Nabi SAW, beliau memanggil Nabi ya Abata. Dia mengatakan wahai ayahku telah wafat Nabi SAW. Nah, jadi manggil itu tidak semuanya panggilan itu adalah kesyirikan seperti itu. Jadi qasidah ya labbaik ya Rasulullah dan lain boleh, tidak ada masalah. Nah, silakan. Yang kedua. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, semakin ke sini sesama muslim sangat mudah bagi awam untuk mengatakan syirik. Kira-kira faktor apa yang mendorong demikian? Yang mana semakin ke sini semakin kuat, apalagi menyebarnya melalui media sosial yang Ya. semakin masif. Karena tadi salah paham. Dia punya dalil, bukan nggak punya dalil, cuman salah paham, dipahami salah. Misalnya tadi jangan manggil, kalau manggil kepada selain Allah itu syirik karena orang yang sudah meninggal. Karena ada dalilnya, wala tad'u Allah. Jangan kalian panggil selain Allah. Itu diartikan begitu, tidak merujuk kepada ulama. Wala tad'u, para ulama mengatakan tad'u doa di sini memanggil, doa di sini bukan artinya memanggil, tetapi menyembah. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil misalnya. Dia salah paham, maka dia menganggap bahwa ini nggak boleh, atau salah, manggil tidak boleh selain Allah dan seterusnya. Karena kesalahpahaman, dan kesalahpahaman ini memang terjadi bukan dari individu, tetapi memang dari satu pemikiran yang dia salah dalam memahami hal tersebut, kemudian dipelajari, disebarkan kitab-kitabnya, sehingga banyak orang yang salah dan akhirnya dia menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang salah tadi, tidak sesuai dengan pendapat para ulama. Konsekuensinya ingat, artinya ulama kita kafir semua. Karena yang membolehkan, misalkan contoh membolehkan memanggil orang yang mati itu, memanggil memanggil itu para ulama dulu. Nanti kalau disebutkan nama-namanya berarti mereka harusnya kita konsekuen mengatakan bahwa mereka semua kafir. Artinya kita mengambil agama kita dari orang-orang kafir juga, musyrik. Nah, ini kan berbahaya begitu. Allahu a'lam. Tapi, selanjutnya Ustaz, satu lagi pertanyaan Ustaz. Saat ini Ya. kadang ranah fikih ditarik ke ranah akidah, sehingga berdampak tuduhan yang menyalahi fikih tersebut jatuh kepada kesyirikan. Nah, betul. Betul, itu betul sekali. Itu betul. Misalnya baca Quran kepada mayit, itu bukan urusan akidah, itu urusan fikih. Ini harus dipahami. Baca Quran sampai nggak pahalanya, dia tidak sedang ibadah pada si mayit. Dia tidak sedang mendoakan Allah. Dia tidak sedang percaya nggak percaya sama Allah. Dia cuma sedang melakukan suatu hal, dan kalau melakukan ibadah, melakukan suatu hal itu fikih namanya. Makanya harus ngerti arti fikih dan harus ngerti artinya tauhid. Fikih itu amalan praktis. Kalau tauhid kepercayaan. Ketika melakukan amalan, suatu amalan praktis, dia tahu ibadahnya sama Allah. Ini bukan urusan tauhid. Ini urusan fikih. Bisa benar, bisa salah, nggak masalah. Kita bahas nggak masalah. Tetapi ketika ditariknya ke tauhid, akhirnya apa? Akhirnya kita akan mengatakan bahwa orang ini kafir atau tidak. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kalau Hmm. kita bahasnya di fikih, kita bahasnya boleh atau tidak. Kalau tidak boleh, apakah bisa ditoleransi atau tidak ditoleran? Ya, itu nanti pembahasannya kan seperti itu. Dan jadi itu sangat berbahaya. Makanya pembahasan-pembahasan akidah zaman sekarang itu berbeda dengan pembahasan-pembahasan akidah zaman dulu pada saat para ulama yang bahas. Kenapa? Karena salah paham tadi. Allah alam. Kemudian selanjutnya, Ustadz Afwan, ada sebagian yang mempercayai batu akik atau kris punya kekuatan magic. Itu bagaimana Ustadz? Apakah termasuk syirik? Itu adalah bid'ah. Itu bid'ah, kepercayaan bid'ah, kepercayaan sesat dan tidak boleh seperti itu.
Kalau dia meyakini si batu akik dan keris tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah, ya dengan kekuatan magicnya, dengan sendirinya, dia bersandar pada si batu tadi, ya dia musyrik. Tapi kalau dia meyakini apa keyakinan-keyakinan dan semuanya di bawah Allah, berarti dia melakukan bid'ah, bukan syirik tapi bid'ah. Paham ya? Sip. Baik. Selanjutnya, kalau ada yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang diperbolehkan, apakah perlu syahadat ulang? Dia tidak syahadat ulang, tapi dia sholat. Dia bertaubat dan dia sholat. Tidak syahadat ulang. Masalah orang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah dia langsung kafir atau tidak? Apakah dia kafir atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan dia tidak kafir selama tidak mengingkari kewajibannya. Dan mazhab Imam Ahmad mengatakan dia kafir, tapi dengan syarat-syarat. Dia dipanggil oleh qadhi atau hakim dulu. Jadi bukan kita yang mengkafirkan. Harus hakim. Jadi ada syaratnya. Nah, jadi Ya. intinya seseorang yang 3 kali tidak Jumat dan seterusnya, maka dia langsung bertaubat dan dia langsung sholat, tidak usah syahadat lagi. Baik. Baik. Yang terakhir Ustadz, eh, Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya, sebentar lagi mendekati momen kurban, ada beberapa hal yang kadang terjadi yang pernah saya dengar dari obrolan orang. Orang bah Orang bahkan yang menyembelih eksekutor, si penyembelih eksekutor, seperti meyakini hewan kurbannya mati karena terpotong disembelih atau karena golok atau alat sembelihannya yang tajam dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan hewan kurban tersebut. Pertanyaannya, apakah keyakinan tersebut termasuk syirik, shogir atau kabir? Yang kedua, dan harus seperti apa menanggapinya Ustadz? Ketiga, kalau seandainya itu syirik, apakah mempengaruhi kepada sesembelihan kurbannya? Jazakumullah khair. Oh iya, barakallah. Inilah yang tadi saya jelaskan. Makanya kalau kita bilang, saya punya teman mati, kenapa? Ketabrak kereta. Meninggal ditabrak kereta. Eh, atau saya misalkan, saya punya kawan meninggal karena sakit jantung. Apakah syirik? Tidak. Ada yang bilang orang hewannya meninggal karena goloknya tajam, matinya cepat karena goloknya tajam. Tadi kan begitu kan pertanyaannya kan? Ya, karena Ya betul Ustaz. yang menyembelih, apakah dia syirik? Tidak. Tidak ada syirik sama sekali selama dia meyakini bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ini masuk, saya punya pernah bahas di dalam apa namanya, di PC Jakarta Timur ada ya, pembahasan tentang hakikat dan majas akal. Coba dicari dalam pelajaran apa? Dalam pelajaran namanya pengantar ilmu akidah atau pengantar tauhid kalau nggak salah. Dicari di PC Jakarta Timur playlistnya, di situ ada judulnya hakikat dan majas akal. Nah ini banyak orang mengafirkan orang, memusyrikkan orang karena keyakinan tadi. Dia menganggap kan yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Betul, nggak ada yang bilang enggak. Semua Allah. Tetapi ini apa namanya, disebut dengan majas akli. Saya mengatakan misalkan Soeharto yang bangun bangun tol Jagorawi. Betul salah? Betul salah, coba jawab. Betul, Betul. Apakah Soeharto bobo pacul kemudian bangun tol? tidak. Nah, berarti yang bangun siapa? Bawahannya tukang kuli. Ya, tukang-tukang yang bangun, bukan Hmm, Soeharto. Tetapi kata tersebut benar, tidak ada masalah. betul, Itu tidak ada masalah, kata-kata Soeharto bangun Jagorawi artinya Soeharto yang menjadi penyebab dibangunnya tol Jagorawi. betul, Betul nggak? betul. Karena perintah dia, karena dia yang nyuruh dan seterusnya. Dia yang maka dia penyebab. Di sini ketika kita bilang bahwasannya saya punya teman mati karena kereta api ketabrak kereta. Di sini maksudnya adalah eh, dia meninggal karena penyebabnya ditabrak dengan kereta, tetapi hakikatnya Allah lah yang mencabut nyawanya. Begitu juga sembelihan itu tadi, ketika disembelih, oh ini sudah mati karena ini goloknya cepat tajam, tajam misalkan dan lain-lain. Itu tidak ada unsur kesyirikan sama sekali, selama dia meyakini, selama dia orang Islam. Nggak usah kita tanya-tanya. Kalau dia orang Islam, dia tahu bahwa Allah yang menciptakan dan Allah yang mematikan. Oh, dia tahu bahwa bukan golok yang akan menyembelihnya dan yang akan mematikan dan seterusnya. Jelas ya?
Ya, alhamdulillah. Jelas ya ini? Ya, Jelas. ini yang banyak orang rancu. Ya, dan banyak orang tidak paham di sini. Ini banyak sekali. Dulu dulu saya dulu ada orang yang dikafirkan gara-gara itu. Waktu saya di Saudi, waktu saya ngajar, sebagian orang di Yaman, dikafirkan karena hal tersebut. Akhirnya ada perkumpulan, saya waktu itu hadir dan seterusnya sampai akhirnya ketika dijelaskan baru sebagian mereka paham. Allahu a'lam. Eh, mungkin cukup, Ada Seth. lagi pertanyaan? Mungkin udah cukup, Seth. Udah habis Baik, pertanyaan. baik. Mungkin Bentar, bisa ada ada sedikit. yang mau lagi, silahkan. Saya tambahkan sedikit tadi masalah memanggil kepada orang mati ya. Ya, Ada dalilnya dalam Sahih saya. Bukhari dan Muslim. Saya baru baru ingat. Ada dalil dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW telah membunuh para perang kafir Quraisy dalam perang Badar, maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dengan nama-nama mereka. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan, Ya Fulan ibnu Fulan, Ya Fulan ibnu Fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ngajak bicara Abu Jahal, kemudian para para apa namanya korban di perang Uhud, para korban kafir, orang-orang kafir yang terbunuh ketika mereka dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditanya mereka, apakah kalian apa namanya? Fahal wajatu ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian mendapatkan yang Allah janjikan pada kalian itu benar? Nah, kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, ma takallama min ajsad, ma tukallim min ajsad la arwaha laha?" Ya Rasulullah, kenapa engkau ngajak bicara jasad yang tidak ada ruhnya? Orang sudah mati kamu ajak bicara ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum." Kalian tidak lebih dengar dari yang mati tadi itu yang di bawah. Kata Nabi SAW. Jadi Nabi memanggil mereka, dan ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abi Talha hadisnya. Allahu a'lam. Baik. Saya jazakumullah khair, Ustaz. Dan Iya, mungkin untuk melengkapi bisa sebelum kita tutup, kita doa bersama bisa dipimpin oleh baik. Ustaz Muhammad Barakallah Ghafir. fi. Jazakumullah khair. Ah, kita doa bersama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa namanya merahmati majelis kita ini dan kita bisa terus istiqamah insyaallah menimba ilmu dan menuntut ilmu. Amin. Ya Nah, Allah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تنزل علينا رحماتك أن تفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اجعلنا من أهل العلم، اللهم اجعلنا من العلماء، اللهم اجعلنا من العاملين بالعلم. اللهم أبعد عنا الجهل، اللهم أبعد عنا الجهل واكشف عنا المستور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وعليك بالنصارى ومن ناصرهم، وعليك بالخائنين المنافقين ومن نافقهم. يا ذا الجلال يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتصر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair, Ustaz, atas kesempatannya, atas Baik waktunya. ya, Kami doakan agar supaya Ustaz senantiasa sehat, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap bisa mengajarkan kami dan kami bisa menyerap ilmu dari Antum. Terima kasih banyak juga kepada para peserta amin pada sama-sama. kajian virtual subuh kali ini. Semoga diberikan kesehatan juga. Untuk melengkapi majelis ini, mari sama-sama kita tutup majelis pada kesempatan kali ini dengan
kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Jazakumullah wabarakatuh. khairan warahmatullahi wabarakatuh. katsiran, Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Amit, Iyakum. amit. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ustaz Ya. Nasri, syukran, syukran, afwan, afwan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.